Selamat datang di Gaps Channel. Di video ini, kita akan membahas tentang bisnis dengan cara yang menyenangkan dan detail. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang rumah. Rumah adalah tempat di mana cinta, harapan, dan impian bertumbuh. Nah, bagi pasangan muda yang sedang mencari rumah, ada baiknya agar tidak tergesa-gesa. Di video ini, saya akan membantu memberikan beberapa tips untuk memilih perumahan dan rumah yang baik. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi. Teman-teman bisa mengumpulkan informasi mulai dari media sosial atau juga mengunjungi booth-booth pameran di mall-mall terdekat. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang beberapa perumahan yang ada di sekitar tempat tinggal atau tempat kerja teman-teman. Yang kedua, lakukan survei langsung ke lokasi. Di lokasi, kita bisa bertanya pada marketing atau agen perumahan tentang struktur tanah atau kondisi tanah waktu rumah akan dibangun, apakah itu tanah timbun atau tanah potong. Kalau tanah potong tidak masalah, tapi kalau tanah timbun, pastikan baik-baik bahwa fondasinya kokoh dan tanah timbunnya sudah padat agar rumah yang dibangun tidak pecah-pecah dan tahan saat gempa. Dan pastikan juga kita memilih lahan yang bebas banjir. Langkah selanjutnya adalah mengecek kebersihan air dan lingkungan. Air merupakan faktor utama yang sangat dibutuhkan saat kita akan memilih sebuah perumahan. Dan lingkungan yang sehat juga merupakan salah satu faktor utama dalam memilih sebuah perumahan. Langkah berikutnya adalah kita harus mengecek kredibilitas pengembang, track record mereka, dan semua informasi yang berkaitan dengan pembangunan yang sedang mereka jalankan. Tips selanjutnya adalah pertimbangkan prospek kawasan. Apakah lokasi dekat dengan pasar atau beberapa fasilitas umum lainnya, misalnya rumah sakit, sekolah, gedung pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya. Perumahan yang dekat dengan jalan raya atau jalan utama juga menjadi pilihan yang sangat baik. Dan step kita selanjutnya yaitu cek kualitas bangunan. Kita bisa bertanya pada marketing perumahan atau juga bagian teknik, mulai dari luasan bangunan bahkan sampai pada spek bangunan, apa saja bahan yang dipakai. Langkah selanjutnya adalah perhatikan semua dokumen-dokumen penting, mulai dari sertifikat, IMB, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah cek sistem pembayaran dan pelunasan, mulai dari tenornya berapa lama, entah itu 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun, dan juga cicilan per bulan. Bagi yang punya modal lebih, bisa cash bertahap atau cicil bertahap, atau juga bahkan bisa cash keras atau pelunasan langsung. Dan sebagai informasi tambahan, biasanya pihak pengembang atau perusahaan juga akan memberikan jaminan masa pemeliharaan selama 60-90 hari. Jadi, apabila terjadi kerusakan, entah dindingnya retak atau ada kebocoran di atap, itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Jaminan masa pemeliharaan itu mungkin saja berbeda-beda bagi setiap perusahaan. Bagi yang ingin mengambil rumah FLPP atau tipe 36, ada baiknya jika berkonsultasi dengan marketing atau agen perumahan, karena biasanya untuk tipe 36 ada dua pilihan, ada yang FLPP
yaitu bantuan subsidi dari pemerintah, dan ada juga yang komersil, artinya yang FLPP cicilannya bunganya flat, tapi yang komersil cicilannya akan mengalami kenaikan sesuai dengan peningkatan suku bunga. Selanjutnya, posisi rumah. Posisi rumah ada baiknya jika kita memilih sesuai dengan arah matahari. Nah, bagi pasangan yang baru saja menikah atau pasangan yang masih muda, disarankan untuk mencari posisi rumah yang menghadap ke arah matahari pagi. Karena kita bisa dengan mudah mendapatkan cahaya matahari pagi yang sangat kita butuhkan untuk beraktivitas di pagi hari. Atau bisa juga menghadap matahari sore sesuai dengan jenis pekerjaan dan usaha yang sedang kita jalankan. Simpelnya seperti ini. Bagi karyawan atau pekerja yang harus beraktivitas pada pagi hari, ada baiknya mereka mencari posisi rumah yang menghadap matahari pagi. Nah, bagi pekerja atau pengusaha seperti usaha makanan, bakso dan lain-lain yang akan beraktivitas pada sore atau malam hari, tidak ada salahnya untuk memilih posisi rumah yang menghadap matahari sore. Berikutnya adalah posisi rumah tusuk sate. Posisi rumah tusuk sate biasanya dianggap oleh sebagian besar orang membawa kesialan. Posisi rumah tusuk sate sering dihubung-hubungkan dengan mitos-mitos dan cerita-cerita yang kurang baik. Misalnya, di Feng Shui mengatakan bahwa posisi rumah tusuk sate sering menjadi tempat berkumpulnya energi-energi yang buruk. Tapi, bagi sebagian besar orang yang bekerja di kota-kota besar, posisi rumah tusuk sate sudah tidak menjadi masalah lagi. Karena yang mereka butuhkan adalah akses untuk ke tempat kerja agar bisa lebih dekat. Para kaum milenial juga menilai bahwa di kota-kota besar juga terdapat begitu banyak posisi tusuk sate yang digunakan sebagai tempat usaha. Nah, di beberapa perumahan sendiri, ada beberapa pemilik rumah yang bahkan senang mendapatkan posisi rumah tusuk sate. Mereka bisa membuat warung sendiri, counter pulsa, coffee shop, rumah makan, dan lain-lain. Semua opsi pemilihan posisi rumah ini kembali pada persepsi dan tujuan pemilik rumah sendiri. Apapun pilihannya, dimanapun posisi rumahnya, semuanya kembali pada tujuan awal dan rasa nyaman dari pemilik rumah itu sendiri. Dan jika kebetulan pada saat teman-teman atau bapak ibu sekalian sedang mencari info di pameran, jangan lupa tanyakan apakah ada diskon atau ada bonus-bonus tertentu. Karena biasanya pada saat pameran, pihak perusahaan sering memberikan diskon dan bonus-bonus. Jadi, sebelum penandatanganan sertifikat akad rumah, pastikan kita sudah mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Mulai dari informasi ketersediaan air, keamanan, uang muka, semua harus ada bukti-buktinya. Oh iya, dan sebagai tambahan, posisi rumah yang berada di sudut, di hook, bisa menjadi alternatif pilihan yang bagus. Karena selain mendapatkan dua akses jalan, coupling yang di sudut atau di hook biasanya memiliki kelebihan tanah. Tapi harganya juga pasti beda atau akan ada biaya tambahan. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang akan membahas tentang proses penandatanganan sertifikat akad di bank. Terima kasih buat teman-teman dan bapak ibu sekalian yang sudah menonton video saya ini. Ini adalah video pertama saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga video saya ini bisa membantu teman-teman dan bapak ibu sekalian.
Kita akan bertemu lagi di Gaps Channel. Channel yang fun, edukatif, dan informatif. Jangan lupa di subscribe, klik tombol lonceng, like, komen, dan share ya guys. Ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih.